Suster, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan, orang tua peserta didik, serta peserta didik yang saya cintai, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan mendengarkan renungan dan berdoa. Kita awali dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pada hari ini, Jumat 17 Juli 2020, diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa Raja Hizkia didengarkan Tuhan. Ia sembuh dari sakitnya. Walaupun awalnya Nabi Yesaya sudah menyampaikan amanat Tuhan bahwa ia akan mati karena penyakitnya. Bahkan Tuhan yang membebaskan kerajaannya dari tangan Asyur. Lukisan saat mengalami sakit dan derita Hizkia tampak dalam ungkapan hatinya yang sungguh menyentuh hati Tuhan. "Dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Pondok kediamanku akan dibongkar." Namun ia mengakui Tuhan yang menyelamatkannya. "Tuhan telah datang menyelamatkan aku." Tuhan adalah Allah yang berbelas kasih. Ia mengutamakan keselamatan daripada hukum yang sering tidak berhati. Orang-orang Farisi mesti berhadapan dengan Tuhan yang membuka cara pandang yang berbeda dari cara mereka memandang realitas. Kesempitan cara berpikir dan bertindak yang hanya demi hukum membuat manusia sering tak dapat berdaya dan menjadi kaku serta menghasilkan ketaatan buta yang mematikan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berbelas kasih. Ajarlah kami yang sering kurang peka dan sulit berbelas kasih, yang keras hati, agar kami boleh belajar dari kelimpahan cinta dan belas kasih-Mu. Amin. Dipersilahkan peserta didik menuliskan inti renungan di link yang sudah disediakan di channel website. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan serta pendampingan-Mu selama istirahat semalam, sehingga kami bisa bangun dengan sehat di pagi ini. Ya Bapa,
Pagi ini kami akan memulai kegiatan kami belajar mengajar. Berkatilah kami dan terangilah akal budi kami, agar kami bisa menerima pelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru dengan baik. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mendampingi kami dalam kesulitan-kesulitan dalam belajar, agar kami tetap tekun dan tidak mudah putus asa, sehingga pelajaran yang kami terima bisa kami terapkan dalam hidup sehari-hari dan menjadi bekal masa depan yang lebih baik. Berkatilah pula Bapak Ibu Guru agar senantiasa mendampingi kami dengan penuh kasih dan kesabaran. Semua ini ya Bapa kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Ibu Magdalena Demen, doakanlah kami. Santa Maria Mediatrix, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.